setengah. Itu kan 4 ya. Jadi ini apa namanya 4 ohm, ini 2 ohm, di sini 4 ohm. Jadi nanti RBD itu paralel ada 4, ada 2, ada 4. Jadi nanti kalian carinya begini. RBD itu berarti 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Jadi kan 4 semua ya. Jadi ini 1/1 ini. Betul nggak? 1/1. Jadi RBD-nya ya 1 maksudnya, 1 ohm. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalian langsung dapat nih VBD-nya nanti sama dengan apa? 1 dikalikan E1 yang mana? Nah, ini E1. Nah, ini E1 nih. Ini E1-nya. Ya, E1 dibagi dengan R1. R1-nya yang ini. 1,5 tambah 2,5 ini. Kan seri sebenarnya ya, dari B ke D. Jadi 4. Jadi nanti kalian punya 4 dibagi 4. Gitu. Nah, kemudian E2-nya nggak ada. Kan di sini E2-nya nggak ada ya. Jadi 0 dibagi 2. Ya, 0 nanti ya. Kemudian yang ini E3 nih. Tapi kalian jalankan dari B ke D. Jadi ini ketemu negatif dulu. Jadi nanti kalian tuliskan min. Jadi min 8 dibagi dengan 1 tambah 3 ya, 4 gitu. Nah, jadi nanti dapat berapa nih? 1 di sini 1 ditambah berapa itu? Min 2 ya. Betul nggak gini? Jadi sama dengan min 1 ya, min 1 volt. Nah, gitu. Ya sudah ketemu kan? Kan yang ditanyakan daya terdisipasi pada R2 ini, R2 ohm. Jadi nanti dayanya kalian bisa pakai ini aja. Nah, jadi nanti V kuadrat ini V-nya. V kuadrat itu kan 1, tetap 1. Dibagi dengan R, R-nya 2. Ya udah berarti 0,5 watt. Gitu. Ya, jadi jawabannya yang ini, yang C. Bisa dipahami nggak ini? Pak, ini nanya Pak. Ya. Untuk yang kok, jadi kalau misalnya ada kata terdisipasi langsung pakai VBD EBD ini Pak. Ya, jadi terdisipasi itu maksudnya yang dipakai, maksudnya daya yang sesungguhnya, daya nyata. Jadi pakai rumus ini aja, salah satu, ya terserah mau pakai yang mana aja, sama aja nih. Berarti nyari V-nya Pak sekarang. Ini Bapak cari V-nya, VBD ini kan V antara ujung-ujung 2 ohm ini, gitu. Oke. Pak. Oke, nomor 12. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya, Bapak lanjutkan ke 13. Nah, ini soalnya sama ya. Soalnya sama, cuman di sini yang ditanyakan adalah apa namanya? Tegangan jepit pada baterai 8 volt yang ini berarti. Ya, kalian masih ingat kan definisi tegangan jepit? V jepit. Masih ingat? Apa sih tegangan jepit? Tegangan antara positif terhadap negatif baterai ketika baterai itu dilalui arus listrik. Ya. Jadi misalnya Bapak tuliskan nih, misalnya yang mengalir pada rangkaian yang ini, kan tadi VBD udah kita hitung ya. Tadi udah dihitung di soal yang di atas tadi kan VBD itu sama dengan min 1 volt kan? Udah nih, udah kita hitung. Tadi udah. Nah, nanti kita bisa cari arus yang ini nih. Jadi misalnya ini arusnya Bapak tulis misalnya ini I3 misalnya, I3. Jadi sepanjang jalur ini itu I3 sampai ke D ya, dari B sampai D. Ini I3 misalnya arusnya. Nah, bisa nggak kita mencari arus I3? Ya bisa aja. Pakai apa? Pakai hukum Kirchhoff, VBD. Itu kalian jalan dari B sampai D lewat sebelah kanan. Gunakan hukum Kirchhoff. Jadi sigma E ditambah sigma I kali R. Nah, karena jalannya cuma dari B ke D, ya nggak sama dengan 0 atau belum tentu 0 lah. Gitu ya. Kalau sama dengan 0 itu kalau satu loop penuh. Dari B kembali ke B misalnya ya. Nah, itu baru 0. Kalau ini belum tentu 0. Nah, sekarang kalian jalan tuh dari B ke D lewat jalur sebelah kanan. Ketemu 8 volt ini positif atau negatif? Jalan ke sana. Halo? Negatif, Kalian Pak. jalan dari B ke D, Negatif. ketemu 8 volt ini positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif, min 8. Oke ya. Nah, kemudian
kalian jalan itu searah arus yang kita buat. Kalau searah arus yang kita buat, ya di sini tetap plus. Jadi I-nya I3 ya. Nah, jumlahkan semua R-nya. Ada 1 sama 3, 4 aja. Gitu. VBD udah kita hitung, nilainya min 1. Nah, jadi di sini min 1. Gitu. Nah, pindahkan ini ke kanan. Pindah ke kanan, berarti nanti I3-nya berapa ya? Ini pindah ke kanan, itu berarti kan jadi 7. Betul nggak ya? 7, benar. Jadi nanti 7/4 ampere. Itu I3. Gitu? Nah, terus yang ditanyakan bukan ini. Ya bukan ini. Kita cari V jepit. V jepit itu tadi apa? Tegangan antara positif terhadap negatif baterai. Jadi positif itu kan titik A. Ini kan positif ya. Ini positif, ini negatif. Negatif itu titik B. Jadi sama aja dengan VAB. Itu sama dengan VAB. Jadi V jepit itu sama dengan VAB. Jadi tegangan antara positif terhadap negatif. Ketika baterainya dilalui arus. Ini kan ada arusnya I3. Ya sudah, kalian jalan aja dari A ke B. Lewat sini yang paling gampang. Nah, nanti kalau kalian lewat situ, dari A ke B aja. Nah, ketemu 8 ini positif dulu, karena kalian jalannya dari A ke B. Nah, dari A ke B ya, ketemu 8 itu positif. Jadi 8, kalian melawan arus, jadi min. I3 dikalikan R. Nah, R kecil, R-nya R1 aja di situ ya, ini kan cuma 1. Ya sudah, nanti kalian dapat 8 dikurangi berapa nih? I3-nya 7/4 ya, gitu. Jadi sama dengan berapa nih? 8 dikurangi 7/4 itu berapa? 1,75. 6,25. 6,25 jawabannya. Ya. 7/4 berapa? 1,75. 1,75. Berarti ini adalah 6,25. Betul? Ini ya jawabannya. Apa? Oke. Oke, ada pertanyaan nomor 13? Ada nggak pertanyaan? Bisa digeser? 13? Bisa, Pak. Saya, Bapak geser. Nah, sekarang kita lihat nomor 14. Ya. Jadi ada rangkaian seperti itu. Terus apa yang ditanyakan? Masing-masing cabang diketahui seperti tergambar. Ini ada arus masing-masing ya. Dapat disimpulkan nilai R sama E-nya berapa. Nah, jadi R-nya yang ini ya. R dengan ini kebetulan sama nih. Ya. Oke, jadi di sini yang ditanyakan R sama E. Berarti di sini arus yang mengalir ini berapa sebenarnya? Yang Bapak gambar nih. Nah, kan lewat sini itu 2 ampere. Lewat sini 3 ampere. Berarti yang lewat sini berapa asalnya? 5 ampere. 5 ampere ya, 5 ampere gitu. Nah, kemudian di sini tegangan ujung-ujung ini ya. Ini kan paralel ya. Kalau paralel itu berarti tegangannya sama nih. Jadi nanti E itu sebenarnya adalah sama dengan I yang ini ya, Bapak tuliskan ini I berapa? I1 aja lah sini biar beda. Ini I1, ini I2 ya. Ini I2. Ini I1. Ini I1 ya. Nah, gitu. Ini I2. Ini I2. Nah, jadi nanti E itu sebenarnya sama dengan I1 dikalikan R ditambah dengan 20. Ini bisa dipahami nggak? Sama juga I2 dikalikan dengan R. Gitu. Persamaan ini bisa dipahami? Halo? Ada yang masih ya, Pak. Hah? Itu R total ya, Pak? R tambah 20 tuh. Bukan ini nih. Ini R sama 20 kan seri nih. Ya ditambah. Oh iya, Pak. Tambah kan? Ya, Pak. Jadi ini ditotalin ya, dijumlah maksudnya. R tambah 20 ini
dikalikan dengan I. Itu kan berarti tegangan ujung-ujung ini kan. Tegangan ujung-ujung ini sama dengan E. Kan ini semuanya paralel. Jadi E ini sebenarnya sama dengan I1 dikalikan R di sini. Totalnya R tambah 20. Sama dengan tegangan ujung-ujung ini juga. Itu I2 dikalikan dengan R juga. Oke, oke. Bisa dipahami nih? Paham, Pak? Oke, nah sekarang I1-nya kan dikasih tahu tuh 2 dikalikan R tambah 20 itu sama dengan I2. I2 juga dikasih tahu 3 dikalikan R gitu. Jadi nanti 2R ditambah 40 itu sama dengan 3R. Pindahin aja ini ke sana. Jadi nanti R-nya dapat 40 ohm gitu. Ya sudah, kalau R-nya dapat 40, masukkan aja ke sini. Ya. Jadi ini 40 dikalikan I2 jadinya. Jadi E-nya ya terserah mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang itu boleh. Yang jelas I2-nya kan dikasih tahu, I2-nya itu 3 dikalikan R-nya sekarang ketemu 40. Jadi 120 volt gitu. Jadi 120 dengan 40. Jadi yang ini ya. Gitu. Ada yang masih bingung nomor 14? Aktifnya pakai dulu, tapi jangan dihilangin katanya. Diajar gimana? Ada pertanyaan nomor 14? Nggak ada ya? Bisa digeser nih. Saya. Oke, sekarang kita ke nomor selanjutnya. Kita lihat nomor 15 ya. Nomor 15 di sini ceritanya adalah diagram di bawah ini menggambarkan baterai yang akan dicas ya. Menggunakan generator G. Generator memiliki tegangan terminal 120 volt dan saat mencas arus yang mengalir adalah 10 ampere. Baterai memiliki GGL 100 volt yang ini ya, 100 volt dan hambatan dalam 1 ohm. Agar proses charging berlangsung pada kuat arus 10 ampere, resistansi R harus diatur sehingga bernilai berapa gitu ya. Nah, jadi di sini si generator ini apa namanya 120. Nah, ini sebenarnya apa namanya kalian tinggal menggunakan hukum Kirchhoff saja kan. Jadi ini ketika dihubungkan nanti tegangan dalam satu loop ya. Dari satu titik kembali ke titik itu lagi kan sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan dengan R kan gitu aja. Nah, jadi nanti sebenarnya rangkaian ini itu sama saja kalau dibuat begini, lebih sederhana. Nah, jadi di sini rangkaiannya gini sebenarnya. Ini ada R, di sini ada baterai gitu ya. Nah, jadi di sini ada R, di sini tadi 120 volt. Ini kan tegangan generatornya. Kemudian di sini GGL-nya 100 volt, di sini ada 1 ohm gitu. Nah, jadi rangkaiannya sebenarnya gini aja. Nah, jadi nanti kalau kalian terapkan hukum Kirchhoff ya, berarti ini sama dengan 0. Coba, apa yang bisa kita tuliskan? Misalnya ini kan nanti arusnya ke sana ya. Nah, arusnya ke situ. Nah, nanti kalian coba terapkan, sigma E-nya berapa nih? Misalnya kalian berjalan dari titik ini nih. Dari titik ini kembali ke situ. Temu 120 volt ini positif, negatif? Negatif. Negatif ya, 120. Kemudian lanjutkan. Nah, ketemu 100 ini? Positif. Positif ya. Ini 100 gitu ya. Kita searah arus ya. Jadi plus I dikalikan semua R. R ditambah 1. Ya kan? Cuman ada R sama 1 ohm. Ini sudah sama dengan 0 gitu. Jadi ini nanti jadi berapa? 30. Min 20 pindah ke kanan ya. Jadi nanti kalian punya I. I-nya kan 10 ya. Jadi di sini tadi kan ketika mencas ini arusnya 10. Jadi ini 10 langsung 10. Ini R tambah 1 itu sama dengan 20 di sini. Gitu. Jadi nanti R plus 1 sama dengan 2. Jadi R-nya sama dengan 1 ohm. Ya, cuman gitu aja. Jadi ini.
Ada pertanyaan nomor 15? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan nomor 16. Nah, ini 16 ya. Nomor 16, di sini ceritanya ada baterai nih ya, 6 volt. Mencatu arus ke rangkaian listrik seperti pada gambar. Pada saat saklar 2 arah S ya, posisi awalnya seperti ini. Arus yang mengalir pada baterai 1 ampere. Ketika saklar ditutup pada posisi 1 ya, sama dengan ini nilai resistansi R-nya berapa? R2 yang ditanyakan ya. Oke, ada dua kondisi. Kondisi pertama itu begini. Jadi kondisinya seperti tergambar ini ya. Jadi kalau Bapak gambarkan, gambarnya cuma gini doang sebenarnya. Jadi di sini ada R1, ada R2, terus di sini ada R3. Udah gini aja. Gitu. Jadi ini ada 6 volt, kemudian di sini R1, R2, R3. Awalnya begini. Nah, pada saat itu, ini yang panjang sebelah sini ya, ini pendek. Ini main, ini plus maksudnya. Ini arusnya itu adalah berapa tadi? Kondisi awal itu arusnya berapa tadi? Berapa volt? 1 miliampere ya. Ini arusnya 1 miliampere. Nah, ini kok posisi awalnya begini. Nah, kalau kita lihat, ini R totalnya kan tinggal dijumlah aja kan. Karena ini seri, jadi R1 tambah R2 tambah R3. Jadi nanti kita punya begini, berarti 6 volt itu sama dengan I. I-nya ini ya, 1 mili dikalikan dengan jumlah R. R1 tambah R2 ditambah R3. Nah, ini gambar yang pertama, kalian punya ini. Nah, terus gambar yang kedua, itu ketika saklar ini ditutupkan ke posisi 1. Jadi kontaknya di sini. Ya. Nah, kalau kontaknya itu di situ, nanti gambarnya jadi gini. Jadi ini baterainya. Jadi di sini ada R1. Ini kemudian di sini ada R2. Di sini ada R2 juga. Nah, di sini ada R3. Jadi posisinya begini. Jadi di sini R1, R2, ini R2, ini R3 gitu. Sekarang arus yang mengalir tuh 1,5 miliampere. Nah, gitu. Sekarang kalau kalian coba lihat, ini kan terangkai secara apa ini? Paralel, ya. Jadi berapa ini kalau diparalelkan? 1/R. Setengah R2, betul enggak? Setengah R. Ya kan? Kan seper R2 tambah seper R2 jadi 2/R2 dibalik. Ya, setengah R2. Jadi nanti ini kan 6 ya. Jadi 6 volt di sini itu sama dengan I. I-nya itu 1,5. Dikalikan semua R. R1 ditambah setengah R2 ditambah R3 gitu. Nah, kan punya persamaan ini. Ya, persamaan ini. Ya sudah, tinggal digabungkan aja di situ. Jadi nanti ini kan berarti bisa ditulis begini kan. Berarti nanti kalian punya begini, 6 itu berarti sama dengan ini kali 1, biarin aja lah ya. Jadi R1 ditambah R3, ini Bapak jadikan 1 ditambah R2 gitu. Nah, di sini nanti 6 dibagi 1,5 itu berapa? 4 ya. 4 sama dengan ini R1 ditambah R3, Bapak jadikan 1 ditambah setengah R2. Nah, coba ini eliminasikan ke sini. Eliminasi atau substitusi ya, sama aja. Ini ke sini. Nah, Bapak tuliskan di sini. Jadi di sini 4 sama dengan R1 tambah R3, ini jadi 1 ya, ditambah setengah R2. Nah, kalau kalian kurangkan, dikurang ini kan habis nih. Jadi nanti di sini 2 sama dengan, ini dikurangin aja, setengah R2. Nah, jadi nanti di sini R2-nya sama dengan 4. Ya kan tadi mili ya, jadi di sini kilo nanti. Kilo. Jadi yang ini. Pak, nanya Pak. Ya. Itu yang miliampernya berarti nggak perlu diamperkan lagi Pak? Ya sebenarnya ini sih ya di apa namanya, supaya sesuai. Ini kalau
enggak ini, jadi ini munculnya kilo dari mana? Ya dari mili sebenarnya. Jadi ini kan sebenarnya adalah satu ini ya, satu ini kan mili ampere. Kalau Bapak taruh di sebelah kiri, kan berarti mili itu 10⁻3. Jadi sebenarnya ini 6 itu 6 kilo sebenarnya. Karena 6 dibagi mili. Mili itu kan 10⁻3. Jadi 6 dibagi 10⁻3 berarti kan 6.000. Jadi sebenarnya ini 6 kilo. Jadi ini 6 kilo sebenarnya yang ini. Ini juga sama. 6 dibagi 1,5 mili. Ini sama dengan 4 kilo sebenarnya di sini. Karena ini mili ya. Ini mili, ini juga mili, 1 mili di sini. Gitu. Ya, jadi ini kilo sebenarnya. Jadi ini sudah kilo ya. Jadi nanti kan kilo ohm. Jadi 4 kilo ohm. Ya itu kalau satuannya harusnya dikonversi ya. Jadi munculnya kilo itu dari situ sebenarnya. Jadi 6 volt dibagi dengan miliampere. Jadi nanti munculnya 6 kilo. Bisa dipahami? Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, sudah ya, nomor 16 ya. Bisa digeser ini? Coba. Saya. Nah, ini nomor 17. Jadi ada rangkaian kayak gitu ya. Terus di sini yang ditanyakan R-nya. Jadi arus yang terbaca pada ampermeter A2 adalah A2. Ampermeter A2 itu I2. Terbaca pada ampermeter A1 itu I1 gitu ya. Nah, di sini grafiknya antara I1 dengan I2. Nah, jadi nanti kalian coba buat persamaan sehingga kita punya persamaan itu ada I1 ada I2-nya begitu. Ini kan I2 di sini. Nah, nanti yang mengalir di sini itu adalah I1 gitu. Ya, tentu saja yang mengalir di sini I2 dikurangi I1 gitu, yang mengalir di sini. Nah, nanti di sini kita punya apa sebenarnya? 3 ohm dengan R itu terangkai secara Paralel. paralel. Kalau paralel yang sama apanya? V. V-nya. Tegangannya sama ya. Tegangan ujung-ujung 3 ohm itu sama dengan tegangan ujung-ujung R. Jadi nanti karena tegangannya sama, berarti gini, 3I1 itu sama aja dengan R dikalikan dengan I2 dikurang I1. Bisa begitu? Halo? Ini bisa dipahami nggak? Kalian paham ini? Yang Bapak tuliskan? Paham, Pak. Paham ya? Jadi 3I1 itu tegangan ujung-ujung ini nih. Tegangan ujung-ujung 3 ohm. Namanya tegangan kan I kali R kan? Atau R kali I. R-nya 3, I-nya I1. I kali R. Ya, I kali R. Atau R kali I. Nah, ini tegangan ujung-ujung ini. Nah, itu sama aja dengan tegangan ujung-ujung ini. Nah, itu kan sama ya, R kali I. R-nya R, I-nya ini. Kenapa ini I2 dikurang I1? Kan tadi yang mengalir di sini itu I2. Berarti ini kan terpecah jadi 2 kan? Yang lewat sini I1, yang lewat sini ya dikurangkan aja pakai hukum Kirchhoff kan? Berarti I2 dikurangi I1 itu yang lewat sini sisanya. Nah, karena ini sama, tinggal masukin angkanya saja. Angka yang diketahui di sini. Ini kan ketika I2-nya 6, itu I1-nya 3. Udah langsung masukin aja ke rumus ini. Jadi nanti 3I1 itu 3 sama dengan R, I2-nya berapa? 6 dikurangi 3. Nah, jadi gunakan dua nilai ini. Jadi nanti 9 itu sama dengan R dikalikan 3. Jadi R-nya berapa dong? Ya udah pasti 3 ohm. 3 ohm. Ya, jadi jawabannya yang ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, ini Pak. Ya. Jadi kalau misalnya ada grafik kayak gini, fokus sama grafiknya aja ya, Pak ya? Ya, jadi apa terhadap apa itu harus tampil di persamaan kita. Nanti gunakan nilai yang diketahui aja.
Jadi kan nilai yang diketahui ketika I2-nya 6, I1-nya 3. Udah dimasukin ke persamaan itu aja. Oke. Pak. Oke ya. Bisa digeser 17? Bisa, Pak. Oke, 18 ya sekarang ya. Nah, ini energi listrik ya. Udah pernah nih kayaknya nih. Jadi ada air sebanyak 1 liter, suhunya 5 derajat Celcius, hendak dipanaskan sampai ini. Jadi nanti dari 5 sampai ke 27 aja. Untuk keperluan ini seorang siswa merancang sebuah pemanas air menggunakan resistor ini. Bila rangkaian ini dihubungkan dengan jaringan listrik PLN ya, tegangannya 220 volt, maka waktu yang diperlukan berapa? Masih ingat kan? Ini energi apa berubah menjadi apa ini? Wah, jadi panas atau kalor ya. Nah, energi listriknya apa ini? Kalau di sini ada tegangan, terus ada hambatan. Berarti kalian pakai rumus yang mana? Kan energi listrik itu rumusnya yang jelas P kalikan T, daya dikalikan waktu. Bisa V kali I kali T. Bisa I kuadrat kali R kali T. Bisa V kuadrat per R kali T. Nah, pakai rumus yang mana? Kalian mau pakai yang mana? V kuadrat per R. Di sini karena ada R sama P. Jadi mungkin lebih bijaksana kalau kalian menggunakan V kuadrat dibagi R dikalikan T. Nah, jadi kan V-nya udah ada, R-nya sudah ada. Ya, tinggal dikalikan T saja. Jadi pakai yang ini. Ya, dikalikan Q. Q apa rumusnya? Kalor. Halo. M Kalikan C, Pak. T delta T. Gitu kan? Ya sudah. Tinggal masukin aja di sini. Nanti ditanyakan waktu, ya tinggal MC delta T dikalikan dengan R dibagi dengan V kuadrat. Ya udah, tinggal masukin angkanya. Masanya berapa? Nah, hati-hati, di sini 1 liter. 1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Terus apa kaitannya? Nah, kan yang ditanyakan massa. Kalian masih ingat massa jenis enggak? Massa jenis itu massa dibagi dengan volume. Kalau ditanyakan massa berarti massa jenis kalikan volume. Massa jenis air berapa? 1000 ya dalam S ini ya. Volumenya ini 10 pangkat min 3 gitu. Jadi berapa dong ini? 1 kilogram. Nah, jadi masanya 1 kilogram. Kalikan C. C-nya di sini udah kasih tahu ya. Dalam S itu 4200. Jadi berapa itu? 25. 20? 22. 22. Dikalikan dengan R. R-nya tadi 22 ya. 2,2 maksud Bapak. Ini kali 10 pangkat min pangkat 3 ya, kilo ohm. Dibagi V kuadrat 220 kali 220. Nah, itu udah kelihatan tuh angkanya. Jadi misalnya ini sama ini ya, ambil 01, ini habis. Kemudian nanti ini sama nolnya 1 pakai di sini ya. Nah, ini habis. Masih ada 01 di sini ya, 0 yang ini belum kepake. Nah, jadi nanti ini masuk ke sini. Jadi terakhir jadi 4200 second nih, gitu. Yang ditanyakan menit, jadi 4200 dibagi 60. Ini tadi masih second, ini sudah menit nih. Gitu. Jadi berapa nih? 70 ya. 70 menit gitu. Ya, jadi jawabannya yang A. Gimana? Ada yang masih bingung? Enggak lah ya. Cuman gitu aja. Oke, 18 sudah? Udah, Pak. Sudah ya, Bapak geser ya.
Ini Bapak lanjutkan lagi selanjutnya. Nah, yang ditanyakan apa nih? Nomor 19 itu yang ditanyakan potensial di A. Nah, jadi yang ditanyakan di sini nih, VA-nya berapa? Gitu ya. Oke. Pertama, cari arusnya. Arusnya misalnya terapkan hukum Kirchhoff. Misalnya kalian berjalan dari A kembali ke A, terapkan hukum Kirchhoff sigma E ditambah sigma I kali R. Ini pasti sama dengan 0. Nah, coba jalan dari A. Ketemu 4 volt ini positif negatif? Positif. Positif. Ketemu yang 24? Negatif. Negatif. Oke, selesai ya. Ditambah karena kita searah arus, I dikalikan semua R. Ada 2, ada 5, ada 3. Jadi berapa itu? 10 ya. 10 sama dengan 0. Jadi I-nya berapa ini? Ini min 20 pindah, jadi 20 dibagi 10. Jadi nanti 2 ampere. Itu I-nya. Tapi bukan ini yang ditanya. Yang ditanya potensial di A. Caranya gimana? Ya udah, jalan aja kalian dari A sampai B. Titik B di sini ya. B itu sama aja di sini, B juga nggak apa-apa. Jadi dari A sampai B, terapkan hukum Kirchhoff yang sama. Sigma E ditambah dengan sigma I kali R. Nah, gitu. Tapi belum tentu 0 ini ya, karena kalian jalannya dari A sampai B doang. Kalau dari A sampai B, ketemu 4 ini positif negatif? Positif. Positif. Kalian searah arus ya. Jadi plus I dikalikan R yang didapati, yang dilalui 2 aja. 2. VAB udah ketemu ya, VAB mau kita cari ya. Jadi di sini ya cuman gini aja. VAB itu maksudnya VA dikurangi VB. Itu maksud VAB. Jadi VA dikurangi VB. Sama dengan 4 ditambah I kali 2 tadi. Nah, sekarang maksud ini apa? Ini maksudnya di ground. Di ground itu maksudnya menjadikan potensial B-nya 0. Jadi VB-nya itu sama dengan 0. Ya titik B di sini itu sama aja dengan di sini. Ya sama aja kan nggak ada apa-apanya di sini. Jadi ini sama titik yang sama. Jadi potensial B-nya itu jadi 0. Nah, terus gimana? Ya sudah ini 0. Berarti dapat dong potensial A sama dengan 4 ditambah I-nya kan tadi 2 kan? 2 kali 2. Jadi sama dengan 8 volt gitu. Ini ya jawabannya yang ini. Bisa? Paham ini? Nomor 19? Halo? Ya, Pak. Paham ya? Oke, sekarang ke nomor terakhir, nomor 20. Nomor 20 seperti biasa ini ya. Udah bisa digeser nih nomor 19? Besar ya. Oke, kita lihat nomor terakhir. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu beberapa arus, bukan beberapa ya. Arus I3-nya udah dikasih tahu. Ya, ini dikasih tahu nih. Berarti nanti kalian bisa cari nih tegangan ujung-ujung ini. Jadi misalnya Bapak tuliskan di sini titik A, di sini titik B misalnya. Berarti kan dapat VAB kan? Nah, VAB ya jalan dari A ke B ke situ tuh. Ya berarti tinggal I3 dikalikan dengan R2 di situ. Jadi nanti 2 dikalikan dengan 4. Jadi sama dengan 8 volt gitu. Oke. Nah, sekarang kalau dari A ke B ya, itu sudah dapat nih ya tegangan VAB-nya segitu. Nah, sekarang VAB tapi kalian jalan ke sini, lewat sini. Nah, kalau kalian lewat sini, itu ketemu 18 volt ini positif negatif? Positif. Positif, 18 ya. Kalian searah atau melawan arus I1? Melawan. Berarti di sini min. I1 dikalikan R yang dilalui, 10 di sini. Nah, ini teh sudah ketemu 8 tadi, VAB teh. Ini pindahin ke sana. Jadi nanti dapat I1 di sini. Ini pindah ke sana ya. Jadi min 10 kan? Jadi min 10 dibagi dengan min 10. Jadi sama dengan 1 ampere. Jadi I1-nya 1 ampere. Ya, jadi jawabannya kalau nggak C ya D gitu ya. Nah, sekarang kalian jalan lagi dari A ke B. Dari A ke B tapi lewat sini, lewat bawah. Kalau lewat bawah nanti ketemu ini V2. V2 ya. V2 itu positif ya, kan jalannya ke sini nih. Positif. Kemudian melawan I2, jadi min I2 dikalikan R. Nah, R-nya itu 3 di sini. Gitu. Ini tes sama dengan udah dicarikan VAB tadi ya, 8. Cuman di sini V2 belum tahu.
Tapi I2 tahu. Kok tahu? Ya I2 bisa dikasih tahu. Jadi lihat sini. Ini kan I3-nya ke sini. I1 ke sini, I2 ke sini. Hukum Kirchhoff 1 mengatakan arus yang masuk cabang sama dengan yang keluar. Berarti apa dong? Berarti kamu punya nanti I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. I3-nya kan udah dapat tadi. I3-nya itu 2. I1-nya 1. Nah, berarti I2-nya berapa nih? 1 ya? Ampere. Nah, I2-nya juga udah tahu nih, 1, 1. Oh, ini berarti udah benar nih. Nah, udah tahu I2. Bisa dipahami? Ya, Pak. Saya, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai dengan nomor 20 sudah semua ya? Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, cukup di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.